Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MPKT 05 akan mempresentasikan tentang PKM dengan judul Potensi Penggunaan Renewable Energy di Indonesia serta dampaknya bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ronald Tikonia dengan NPM 2106727670. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan memaparkan beberapa tujuan dan manfaat dari program kreativitas mahasiswa kelompok kami. Tujuan yang pertama adalah menganalisis potensi penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif dari energi-energi yang sudah usang, yaitu energi konvensional. Dan yang kedua adalah memaparkan dan menjelaskan lebih rinci mengenai kelebihan energi terbarukan dibandingkan dengan energi konvensional. Dan yang ketiga adalah membantu menaikkan perhatian para pembaca terhadap penggunaan energi terbarukan. Lalu kita akan beranjak ke manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran pembaca akan urgensi dan kepentingan penggunaan energi terbarukan yang harus dilaksanakan segera. Dan yang kedua adalah memberikan dampak positif langsung dan secara berkala kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawas Rahendra Jahdito dengan NPM 2106727525 dari Teknik Sipil, ingin menjelaskan tentang kondisi terkini, yaitu di mana pada saat ini banyak manusia yang menggunakan banyak energi konvensional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia menggunakan energi konvensional berupa batu bara untuk menghasilkan energi listrik yang digunakan pada perangkat elektronik. Dan juga gas alam untuk memasak, dan minyak bumi untuk kebutuhan bahan bakar transportasi. Nah, energi konvensional ini adalah energi yang diperoleh dari kegiatan penambangan material bumi yang jumlahnya itu terbatas dan tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, kegiatan penambangan ini dapat menyebabkan ketersediaan material tersebut menipis dan semakin lama semakin habis dan tidak dapat digunakan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuataira Kefadlik dengan NPM 2106705575 dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya terkait dengan renewable energy atau energi baru terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus bukanlah sebuah pilihan, karena tidak hanya sumbernya yang terbatas, namun penggunaan bahan bakar fosil secara massal terbukti menghasilkan emisi karbon yang dapat merusak lingkungan. Nah, melihat kondisi tersebut, timbullah gagasan untuk mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu EBT. EBT atau energi baru terbarukan hadir sebagai pilihan pengganti bahan bakar fosil, karena EBT merupakan alternatif energi yang sumbernya berasal dari sesuatu yang dapat diperbarui, sehingga memiliki sifat berkelanjutan. Contohnya yaitu energi panas matahari, angin, biomasa, dan lain-lain. Untuk mengembangkan EBT supaya dapat diaplikasikan secara efisien, diperlukan juga inovasi di berbagai macam aspek. Salah satunya yaitu teknologi. Sebagai contoh, untuk mendukung pengembangan penggunaan energi listrik sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor, inovasi pada teknologi baterai pun juga harus dilakukan, karena hal itu dapat mendukung praktisan dalam penggunaan energi listrik. Diperlukan kesiapan tidak hanya dari sisi pengembangan EBT sendiri, namun perlu diatur dengan regulasi dan didukung dengan inovasi di berbagai bidang agar EBT ini dapat terrealisasikan. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya John Andre Mudan Kerapa dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2021. Saya akan menjelaskan tentang biofuel, yaitu sebagai sumber energi alternatif. Pertama, apa itu biofuel? Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomasa. Itu biasanya materinya berasal dari hewan ataupun nabati. Bagaimana biofuel dihasilkan? Biasanya itu biofuel didapatkan dari bahan yang dapat dikonsumsi dan tidak dapat dikonsumsi. Produk makanannya, produk yang dapat dikonsumsi, contohnya itu seperti gula, padi, atau minyak sayur. Sedangkan yang tidak dapat dikonsumsi bisa jadi limbah pertanian gitu. Dan di mana biofuel biasa digunakan? Biasanya ditransportasi berupa mobil, bus, sepeda motor, kereta api, dan pesawat terbang. Pembangkit listrik juga bisa digunakan sebagai peralatan listrik, pemanas, kompor, atau peralatan memasak lainnya. Dan apakah biofuel merupakan energi yang tepat? Menurut saya tepat, karena dengan adanya biofuel ini, energi jadi bisa lebih terjaga gitu. Oke, sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Christina Ekasi dengan NPM 21067091182. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solar energy. Solar energy merupakan salah satu contoh dari renewable energy yang berasal dari matahari dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi, baik secara langsung sebagai sumber energi panas ataupun melalui proses perubahan menuju bentuk energi lainnya. Dalam pemanfaatannya terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan, diantaranya tuh ada photovoltaic, kemudian concentrated solar power, lalu ada solar water heater dan juga active solar space heating and cooling, dan yang terakhir yaitu passive solar design. Kemudian dalam proses pemasangan ataupun penggunaannya terdapat beberapa hambatan yang mungkin terjadi, yaitu regulatory barriers yang berhubungan dengan regulasi di wilayah tempat, upfront cost yang berhubungan dengan uang muka dalam pemasangannya yang cukup besar. Kemudian ada risk, di mana itu merupakan resiko yang dapat muncul akibat kegagalan alat, dan juga ada utility barriers yang dapat timbul ketika pemilik berusaha menyambungkan solar energy sistemnya dengan jaringan listrik yang sudah ada di wilayah tersebut. Demikian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azra Mutia Nuju dengan NPM 2106717272. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari penggunaan renewable energy atau energi terbarukan kepada masyarakat luas. Dampak yang pertama yaitu pemerataan sumber daya ke daerah pelosok. Karena sumber daya energi terbarukan ini dapat diperoleh di mana saja dan mudah didapatkan. Dampak yang kedua yaitu menciptakan peluang kerja yang baru, karena jika penggunaan energi terbarukan ini dilakukan secara konsisten, maka diprediksikan akan tercipta 65 juta lapangan kerja baru di tahun 2050. Dampak yang ketiga yaitu hemat biaya, karena ketersediaannya yang tidak terbatas di alam bebas sehingga tidak rentan terhadap fluktuasi pada harganya. Dampak yang keempat yaitu kesehatan masyarakat akan meningkat, karena menurut Union of Concerned Scientists, penggunaan bahan bakar fosil itu menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, sedangkan penggunaan energi terbarukan ini tidak menimbulkan polutan apapun, sehingga kesehatan masyarakat akan perlahan meningkat jika penggunaan energi terbarukan ini dilakukan di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davan Norendra Putra dengan NPM 21067045553. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 penutup untuk kesimpulan. Melihat kondisi bumi yang sekarang dalam penggunaan energi yang non-terbarukan menjadi sumber utama dari listrik, tentu saja hal ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Manusia hanya akan menunggu saat dimana sumber energi fosil akan habis. Tentu saja kita semua sama-sama tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Saat ini manusia perlu mengalihkan penggunaan energi menjadi yang lebih ramah pada lingkungan dan juga menjaga keberlangsungan dari energi itu sendiri. Salah satu penggunaan bioenergi menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini, di mana bioenergi didapatkan dari energi matahari, air, angin, panas bumi, biomasa, dan masih banyak lagi. Penggunaan energi tersebut akan menghasilkan limbah sampingan yang minim dan juga persediaan dari sumber energi tersebut yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dengan tidak terbatasnya persediaan sumber energi tersebut, tentu saja hal ini menjadi peluang besar bagi negara tropis, khususnya Indonesia, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi ini tentunya tidak dapat melibatkan hanya segelintir pihak saja, melainkan juga harus melibatkan berbagai pihak yang harus turut serta dalam setiap proses pengalihan energi tersebut.